Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Julpara Madina dengan NIM 10123042 dan rekan kerja saya Clarissa dengan NIM 10123045. Kami di sini akan menjelaskan tentang bab 5 yaitu bauran pemasaran. Langsung saja. Yang pertama ada pendahuluan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah pengertian bauran pemasaran, yaitu pendekatan strategis yang terdiri dari berbagai alat seperti produk, harga, distribusi, dan promosi yang diintegrasikan untuk memenuhi kebutuhan pasar sasaran dan mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua adalah pentingnya bauran pemasaran. Konsep bauran pemasaran membantu perusahaan menarik perhatian konsumen, memenuhi permintaan pasar, dan menciptakan strategi pemasaran yang terintegrasi. Hal ini membangun kerangka strategis untuk menghadapi perubahan pasar secara dinamis. Dan yang ketiga adalah peran dalam strategi bisnis. Dengan memanfaatkan elemen-elemen bauran pemasaran, perusahaan dapat mengoptimalkan distribusi, menetapkan harga yang kompetitif, dan membangun kesadaran melalui promosi sehingga memperkuat posisi mereka di pasar sasaran. Slide selanjutnya masih pendahuluan. Ini ada 2 poin juga. Yang pertama adalah hubungan dengan permintaan konsumen. Menurut Ismano tahun 2020, bauran pemasaran tidak hanya mengelola alat pemasaran tetapi juga memengaruhi permintaan konsumen terhadap produk tertentu, meningkatkan penjualan dan memaksimalkan kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah kerangka strategi jangka panjang. Menurut Kotler dan Keller di tahun 2016 menjelaskan bahwa bauran pemasaran adalah fondasi untuk merancang strategi pemasaran jangka panjang yang sukses, memastikan perusahaan tetap relevan dan industri yang kompetitif. Di slide selanjutnya ini ada pengertian bauran pemasaran, yaitu dikenal dengan istilah marketing mix, merupakan konsep strategi yang terdiri dari penggabungan berbagai elemen produk, harga, tempat atau distribusi, dan promosi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan tujuan pemasaran. Selanjutnya, ini ada pengertian bauran pemasaran juga. Konsep ini berfungsi sebagai kerangka kerja strategis yang membantu perusahaan dalam memaksimalkan daya tarik produk atau layanan mereka terhadap pasar sasaran. Yang kedua adalah menurut Kotler dan Keller di tahun 2016, bauran pemasaran adalah seperangkat alat yang digunakan perusahaan untuk menciptakan pendekatan terintegrasi dalam mencapai tujuan pemasaran secara efektif. Lalu setiap elemen dalam bauran pemasaran memiliki peran, preferensi, dan keputusan konsumen terhadap suatu produk atau layanan. Selain itu, Ismano di tahun 2020 menjelaskan bahwa bauran pemasaran melibatkan penyusunan strategi komprehensif yang mengintegrasikan elemen-elemen kunci guna meningkatkan permintaan konsumen dan memperkuat posisi perusahaan di pasar yang kompetitif. Selanjutnya ini ada faktor-faktor penting dalam bauran pemasaran. Ini ada tipe produknya ya atau pasar. Yang pertama ada perusahaan barang konsumen. Dalam pemasaran barang konsumen, banyak dana dialokasikan untuk iklan yang bertujuan membangun kesadaran merek. Selain itu, promosi penjualan sering digunakan untuk meningkatkan minat konsumen. Sementara hubungan masyarakat tetap menjadi alat pendukung penting. Lalu ada perusahaan barang industri. Perbedaan dengan barang konsumen, perusahaan barang industri lebih banyak berfokus pada penjualan perorangan. Ini karena pendekatan langsung lebih efektif dalam menjalin hubungan bisnis sekaligus memperkenalkan keunggulan teknis produknya. Lalu yang ketiga ada alokasi sumber daya yang berbeda. Dalam strategi bauran pemasaran, alokasi sumber daya sangat berbeda antara barang konsumen dan barang industri. Barang konsumen cenderung memprioritaskan komunikasi massa seperti periklanan, sedangkan barang industri menekankan interaksi personal. Selanjutnya ada strategi dorong dan tarik. Ada 3 poin.
Yang pertama ada strategi dorong atau push. Strategi ini melibatkan promosi melalui saluran distribusi seperti tenaga penjualan dan promosi perdagangan. Produsen memotivasi grosir dan pengecer untuk mempromosikan produk kepada konsumen akhir. Yang kedua ada strategi pull atau tarik ya. Strategi ini fokus pada peningkatan permintaan langsung konsumen melalui periklanan dan promosi konsumen. Konsumen yang tertarik akan mencari produk ke pengecer, yang kemudian menciptakan rantai permintaan hingga ke produsen. Lalu yang terakhir ada kombinasi strategi dalam praktik pemasaran modern. Kombinasi antara strategi dorong dan tarik sering digunakan. Pendekatan ini memastikan bahwa produk mendapatkan perhatian baik dari konsumen akhir maupun pelaku distribusi. Lalu ini ada kesiapan pembeli ya di tahap kesadaran. Pada tahap ini, alat promosi seperti iklan dan hubungan masyarakat sangat efektif untuk meningkatkan visibilitas produk sehingga menciptakan minat awal. Dan yang selanjutnya ada Daur hidup produk. Di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah tahap perkenalan. Fokus utama adalah membangun kesadaran melalui iklan dan publisitas. Promosi penjualan berguna untuk menarik perhatian awal, sedangkan tenaga penjualan membantu dalam memasarkan produk kepada pengecer. Yang kedua ada tahap pertumbuhan. Dengan meningkatnya permintaan, strategi promosi dapat dikurangi karena momentum sudah terbentuk melalui komunikasi interpersonal dan rekomendasi. Yang ketiga ada tahap kemapanan. Strategi bauran pemasaran seperti promosi penjualan, iklan, dan tenaga penjualan menjadi lebih insentif. Tujuannya adalah mempertahankan pangsa pasar di tengah persaingan. Lalu yang terakhir ada tahap kemunduran. Upaya promosi lebih difokuskan pada promosi penjualan agar tetap menjaga daya tarik produk. Eh, Lalu iklan dan publisitas biasanya dikurangi untuk menghemat biaya operasional. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kerja saya, Clarissa. Halo semuanya, saya Clarissa. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang pertama itu, kita harus memahami target audience. Tips untuk menentukan audiens target Anda dan membuat persona pembeli. Pentingnya memahami demografi, audiens, minat, dan perilaku online. Lalu membuat konten yang menarik. Gambaran strategi pembuatan konten itu termasuk mengidentifikasi topik dan kata kunci yang relevan, menulis artikel dan posting media sosial yang menarik, dan menghasilkan gambar, video, dan infografis berkualitas tinggi. Lalu kita itu harus membangun kehadiran online. Tips untuk membangun kehadiran online yang kuat di berbagai saluran digital, termasuk menyiapkan dan mengoptimalkan profil media sosial, membangun situs web yang ramah pengguna dan responsif di perangkat seluler, dan mengoptimalkan konten situs web untuk mesin mencari. Lalu kita juga harus mempromosikan produk. Pengantar tentang taktik pemasaran digital untuk mempromosikan merek Anda dan meningkatkan lalu lintas seperti iklan media sosial, pemasaran influencer, dan kampanye pemasaran email. Selain itu juga ada penetapan anggaran dan sumber dana. Tips untuk membuat anggaran pemasaran digital dan mengalokasikan sumber daya secara efektif, yaitu menjaga informasi terkini dan pembelajaran berkelanjutan, seperti menjaga diri tetap terkini dengan tren dan perkembangan terbaru dalam pemasaran digital. Beberapa saran untuk sumber belajar seperti kursus online dan publikasi industri. Dalam bauran pemasaran 4P, bauran pemasaran itu adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai pemasarannya di pasar sasaran. Dalam pemasaran barang, dikenal dengan konsep 4P. Sementara dalam pemasaran jasa, konsep ini diperluas lagi menjadi 7P. 4P yang pertama adalah produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen, mencakup barang fisik, jasa, dan pengalaman ataupun ide. Komponen produknya itu dari kualitas, desain, fitur, merek, kemasan, ukuran, layanan, dan juga garansi. 4P yang kedua yaitu price. Price adalah harga, yaitu elemen dalam bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. 3 pendekatan penetapan harga, yang pertama ada cost-based pricing,
value based pricing sama competition based pricing. 4P yang ketiga yaitu place. Tempat mencangkup kegiatan perusahaan agar produk tersedia dan mudah dijangkau oleh pasar sasaran. Pertimbangan lokasinya itu kedekatan dengan konsumen, sumber daya material, infrastruktur, tenaga kerja, dan ketersediaan dana. 4P yang terakhir adalah promotion. Promotion adalah promosi, yaitu upaya mengkomunikasikan dan membujuk pasar sasaran dengan alat promosi seperti iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, dan publikasi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, perluasan kebauran pemasaran 7P itu berarti ada 3 lagi. Yang pertama adalah people, mencangkup semua staf yang terlibat dalam pemasaran jasa, keahlian, sikap, dan keterampilan staf menjadi instrumen utama yang dijual. Yang kedua adalah physical evidence. Bukti fisik adalah lingkungan fisik tempat jasa diciptakan dan interaksi terjadi. Elemennya itu desain ruangan, seragam karyawan, brosur, dan lain-lain. Berfungsi untuk mendukung dan mengkomunikasikan kualitas jasa. Sementara 7P yang terakhir adalah proses, yaitu semua prosedur, mekanisme, dan alur kegiatan. Tujuan dari bauran pemasaran ada 4. Yang pertama, modifikasi perilaku. Yang kedua, memberikan informasi produk untuk membantu keputusan pembeli. Ketiga, membujuk, menciptakan kesan positif agar konsumen membeli. Dan keempat, mengingatkan, menjaga konsumen tetap ingat merek dan terus membeli. Bauran pemasaran juga ada fungsinya, yaitu mengidentifikasi dan menjangkau target pasar, mengatur harga yang kompetitif dan menarik, menyusun strategi promosi yang efektif, serta menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Manfaat dari bauran pemasaran, yang pertama membantu perusahaan menyusun strategi yang tepat dalam menghadapi persaingan, memungkinkan perusahaan mempengaruhi persepsi dan keputusan konsumen, lalu memperkuat posisi perusahaan di pasar, dan yang terakhir menjadi kerangka strategis untuk mencapai tujuan jangka panjang. Kesimpulannya, bauran pemasaran atau marketing mix adalah seperangkat alat dan teknik yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis dan memenuhi kebutuhan pasar. Elemen utamanya yaitu 4P, produk, harga, tempat, dan promosi. Dalam pemasaran jasa, bauran ini diperluas lagi jadi 7P dengan tambahan 3 elemen, yaitu orang, bukti fisik, dan proses. Tujuan bauran pemasaran adalah memodifikasi perilaku konsumen, memberikan informasi, membujuk, serta mengingatkan konsumen tentang produk atau layanan. Dengan mengelola setiap elemen bauran pemasaran secara cermat, perusahaan dapat mempengaruhi persepsi dan keputusan konsumen, menghadapi persaingan, serta memperkuat posisinya di pasar. Sekian penjelasan kami tentang bauran pemasaran. Terima kasih.